Yang pertama dari Perjanjian Lama, dari Daniel pasal 2. Ini ada 47 ayat, nanti mohon berkenan bantuan Ibu Nerliana. Bacakan ayat 1 sampai 23, kemudian ayat 24 sampai 47 Ibu Cinta, dan dari Perjanjian Baru 2 Tesalonika 2, nanti minta mohon bantuannya Ibu Sarma untuk membacakan. Nah. Kita akan masuk dalam pembacaan yang pertama oleh Ibu Nerliana. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Pak Agus. Salam Ibu. Salam Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita ini. Pertama sampai yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu diberitahukannya lah
untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah, nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja." Terima kasih Bu Nariana. Lanjut Ibu Cinta. Ya, baik, bagus. Saya lanjutkan ayat 24. Sebab itu, pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsasar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja,
timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan, luar biasa, tegak di hadapan tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku Raja. Ya tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa di atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang, kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi, sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan merebutkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku, Raja, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar,
dan maknanya dapat dipercayai. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Demikian pembacaan firman. Baik, terima kasih Bu Cinta. Kita melanjut di Ibu Sarma, silakan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 2. Beginilah firman Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas, bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian.
Baik, terima kasih Ibu Neliana, Ibu Cinta, Ibu Sarma. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian di dalam segala hal. Bapak Ibu yang ada di YouTube maupun di Zoom, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dengan judul Nubuat Datangnya Islam. Silakan Pastor. Haleluya, coba tolong tampilkan Daniel 2 ayat 43. Daniel 2 ayat 43. Singkat aja ya, ini kita nggak yang berat-berat ya, kita yang ringan-ringan saja, saudara. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Ingat saudara, Alkitab adalah sebuah struktur sastra ya. Makanya nama-namanya itu ya selalu berima, nabal orangnya, bebal orangnya. Begitu ya. Ya. Nama-nama itu selalu berima ya, nama-nama atau semua istilah-istilah dalam Alkitab itu. Menarik sekali saudara ya. Bentar. Maka saudara akan melihat ya sama seperti tuanku lihat besi ya, Arab saudara ya. Arab dengan tanah liat itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Sama seperti besi tidak dapat Arab. Ya, Arab. Ya, sebentar saya lagi mau tampilkan kepada Anda. Ya. Saudara ini ya kita internetnya lagi lemot sekali ya di sini ya dari tadi. Makanya Oke, terima kasih Pak Yuda. Saya tampilkan punya saya. Saudara, luar biasa sekali saudara ya. Islam itu sudah dinubuatkan sejak zaman Daniel, saudara ya. Ada patung yang berkepala besi, berkepala emas, dadanya terbuat dari perak, perut pinggangnya terbuat dari tembaga, lalu kakinya terbuat dari besi, 10 jari kakinya ya terbuat dari besi bercampur tanah liat. Ya tadi katakan Babel, terus Media Persia, terus Yunani. Nah, besi itu apa? Negara besi ya. Roma dibangun dengan besi ya. Katanya si Flavius Marcus Aurelius. Itu bapaknya Roma ya, tahun 400 sebelum Masehi ya, tahun 400 sebelum Masehi, Marcus Aurelius, saya lupa namanya ya, Marcus Aurelius kalau nggak salah ya, Marcus Aurelius. Nah, dia sehingga Roma dikenal sebagai kerajaan besi ya. Tentu ya, Babel, Media Persia, Yunani, Roma. Lalu setelah Roma siapa yang datang saudara? Mamluk Pak, nggak terkenal saudara. Apalagi Seljuk, Mamluk, Sasani itu nggak ada apa-apanya saudara ya. Bagian Mamluk, Seljuk itu kan itu zaman setelah tengah-tengahnya Arab saudara ya. Kebangkitan orang-orang Arab. Yaitu dengan kebangkitan Islam saudara ya. Pak Yuda tolong tampilkan 2 Tesalonika 2 ayat 3 tadi. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disekan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan, harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Ya, manusia durhaka ini ya disebut dengan the son of destruction, saudara. Yang seorang anak dari kehancuran. Ya, apa itu saudara kehancuran?
Lihat di mana orang-orang, di mana orang ini ada, agama ini ada, pasti di situ ada kehancuran. Islam, saudara. Ya, di mana Islam ada, di situ selalu ada kehancuran. Di mana Islam mendominasi sebuah komunitas, itu ruwet, saudara. Di London, mana lagi di Prancis ya, di London Barat itu kan mulai ada polisi syariah kan ruwet di situ, saudara ya, mulai. Di Afghanistan apalagi, saudara. Di Arab sendiri ruwet, saudara ya. Di Yaman ruwet, saudara. Mereka kan terus menyingkirkan orang yang tidak sama dengan mereka sampai nggak ada lagi yang tidak sama dengan mereka. Semuanya kudu sama. Mereka akan menyingkirkan orang yang tidak sama dengan mereka sampai mereka sendiri nggak ada lagi yang nggak sama, saudara. Dan ketika mereka sudah sama semua, yang beda lagi disingkirkan lagi, saudara. Sampai benar-benar sama semua, sepakat semua, sepaham semua dengan cara dibunuh. Son of destruction, saudara. Ngeri, saudara ya. Nah, atau kalau The Net Bible memberi catatan the one destined for destruction, orang yang ditentukan untuk penghancuran, apa sesuatu atau the one yang ditentukan untuk penghancuran, saudara. Islam will dominate the world, hancur. Tujuannya adalah untuk menghancurkan peradaban di situ, diganti, di-replace sama peradabannya dia. Dimanapun Islam datang, dia akan hancurkan peradaban asli di situ dan digantikan dengan peradaban Islam. Ya, beda dengan Kristen. Dimanapun Kristen berada, maka peradabannya disesuaikan dengan peradaban setempat. Makanya ada misalnya Koptik Syria. Koptik Syria beda dengan Koptik Yunani. Koptik Yunani beda dengan Koptik Mesir beda dengan Koptik Rusia, saudara. Ya, masing-masing berdasarkan disesuaikan dengan ada setempat. Ya, kekristenan dimanapun ada Huria Kristen Batak, ada Gemim, Gemit, ada gereja Kristen Jawa, Jawi Wetan Utara, apa? Jawi Wetan, gereja Jawi Wetan, GJW, gereja GKJTU, gereja Kristen Jawa Tengah Utara. Nah, itu ya. Karena ada adat yang sedikit berbeda, disesuaikan selalu dengan peradaban. GKI beda dengan GKJ, karena GKI didesain untuk orang-orang Tionghoa dulunya ya, zaman dulu ya. Oleh Belanda bukan, oleh orang-orang itu sendiri. Karena komunitas-komunitas itu sebuah paguyuban, saudara. Sebuah komunitas. Ya maka memang ciri khasnya itu. Jadi Anda jangan melihat bahwa gereja pecah-pecah. Enggak, itu bukan perpecahan, saudara ya. Itu adalah komunitas gereja Minahasa, kumpulan orang-orang Minahasa. Nanti kemudian dalamnya muncullah Kawanua, Pinaisan itu ya. Kemudian ada gereja Huria Kristen Batak, yaitulah orang-orang Batak. Ada gereja Kaharingan, yaitulah orang-orang Dayak, saudara. Gereja Pasundan, itu bukan dipecah-pecah. Karena gereja adalah komunitas. Ya, gereja adalah sebuah komunitas. Anda ingat-ingat, nggak ada yang salah dengan perbedaan-perbedaan itu, saudara. Maaf kata, saudara ya, termasuk Unitarian, Trinitas, Oneness, nggak masalah. Kamu percaya dengan Trinitarian, jalan. Kamu percaya dengan Oneness, jalan. Kamu percaya dengan Unitarian, jalan. Kamu percaya Saksi Yehova, jalan. Karena kamu adalah satu komunitas. Jadi jangan khawatir, saudara. Selama di dalam komunitas itu ada siapa, saudara? 2-3 orang berkumpul dalam nama Muhammad, gundul peang, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selama kumpulan itu, ya atas nama, demi nama, atau dinamakan perkumpulannya Tuhan Yesus. Di mana Yesus, namanya kan Tuhan Yesus. Ada yang berdoa di dalam nama Allah Yesus? Enggak ada. Saya belum pernah dengar orang, ya mungkin kalau si Sofiatul sama si Bombo mau mulai berdoa, silakan berdoa di dalam nama Allah Yesus. Kalau saya mah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita berdoa di dalam nama siapa, saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus. The Lord Jesus.
bukan God Jesus. Ya, nah, selama Anda berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya, maka apapun aliranmu, ya, tidak masalah. Karena yang menyelamatkanmu bukan aliranmu, yang menyelamatkanmu adalah iman percayamu, saudara, kepada nama itu. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada nama Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Karena hanya oleh nama itu. Jadi bukan oleh karena Unitarian, ya, Oneness, ya, yang satu bilang HKBP yang paling benar, satu bilang gereja karismatik yang paling benar, GBI yang paling benar, Bahtera, kalau tidak ikut Bahtera Anda nanti nggak selamat, gundulmu peang, saudara. Nah, kalau Anda yang paling benar saya, yang lainnya dimusnahkan semua. Nah, Anda mirip ini, saudara. Ini tolong ditampilkan dalam The Net Bible, TB-nya ini ya, 2 Tesalonika 3-nya Pak Yuda. The Net Bible itu, iya, The Net Bible 3. Nah, distraction-nya itu kan ada kolomnya tuh, tolong dibuka tuh. Terakhir, ending keempat. Nah, lihat ya, ayat 3 yang saya bacakan ya. Let no one deceive you in any way, for that day will not arrive until the rebellion comes, and the one of lawlessness is revealed, the son of destruction, ya, the one destined for destruction. Destined, ya, destined apa destined nih bacanya nih, destined for destruction. Ya, coba lihat. Kalau Anda tipe orang yang kudu sama semua, yang lain harus singkirkan, nah inilah Anda. Jadi siapakah? Inilah antikristus, saudara. Islam, ya, dalam pemahaman umumnya adalah ini Islam. Tetapi antikristus itu inilah, saudara, yang pengen semua kudu sama, yang beda harus dimusnahkan, harus dibasmi. Itulah antikristus, saudara. Ya, kalau Anda tanya, mengapa di Eropa membolehkan ada LGBT dan segala macam? Itulah Kristen. Bukan agama Kristennya, tetapi orang Kristen menghargai yang berbeda dengannya. Ya, kita tidak mau melakukan LGBT, tetapi kita tidak benci orangnya. Kita menentang ideologi Islam, tapi kita tidak benci orangnya, saudara. Anda harus membedakan, ya. Ideologinya kita tidak setuju. LGBT, apa bedanya LGBT dengan Islam? Sama, saudara. Pokoknya kita nggak setuju dengan ideologi dari LGBT itu ya, termasuk dalam ideologi Islam, kita nggak setuju. Tetapi kita tidak membenci orang-orangnya. Peperangan kita bukan melawan orangnya, tetapi ideologi yang bisa bercokol dalam kepala mereka inilah kita berperang, saudara. Ya. Lihat, saudara, ya, kalau Anda melihat, ya, orang-orang ini adalah orang-orang, ya, orang-orang the man of lawlessness, bukan orang-orang, ini orang-orang, ya, yang apa yang dimaksud, saudara? Oh, Islam kan penuh dengan hukum. Oh, bukan. Ingat, yang nulis siapa ini, saudara? Paulus. Ketika Paulus lagi menulis tentang nomon, dia lagi cerita tentang apa? Torah. Torah yang diyakini Paulus adalah Torah yang diajarkan Yesus. Apa itu, saudara? Cinta. Cinta kasih, saudara. Jadi lawlessness itu bukan yang cungkil mata, potong tangan, bukan, saudara, ya. Ini law, hukumnya, oh enggak, saudara. Apa hukum Torah itu, saudara? Kasihilah sesama manusia. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan mengasihi sesama manusia. Itulah, ya, the man of lawlessness. Orang yang enggak punya Torah di hatinya. Ya, dan dia adalah the son of destruction.
Karena dia nggak punya cinta, hawanya pengen mateni wong, saudara. Hawanya pengen bunuh orang. Apakah Anda termasuk orang-orang Kristen yang ingin menyingkirkan orang yang berbeda denganmu, saudara? Ya, apakah Anda termasuk orang-orang Kristen yang tidak suka dengan yang berbeda denganmu? Nah, belajar dari saya, saudara. Iya dong, belajar dari saya, seperti saya belajar dari Tuhan Yesus. Ikutilah teladan saya, seperti saya mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kan kata Paulus begitu kan? Masa Anda nggak berani ngomong ikutilah teladan saya? Saya mah berani, ikutilah teladan saya, seperti saya ikuti teladan Yesus. Kalau Anda ingin menyingkirkan orang yang tidak sama dengan Anda itu adalah orang-orang the man of lawlessness, orang yang tanpa cinta. Ya, hukumnya kita kan hukum cinta, saudara. Ya, Anda adalah the one destined for destruction, orang yang ditakdirkan untuk merusak, untuk menghancurkan orang lain. Bukannya mencintai. Anda lihat ya, mulai ya bida-bida ini ya. Anda mulai ya kekristenanmu. Coba bangunlah kekristenanmu ya dari keperbedaan. Enggak masalah, saudara. Anda kekristenan mengajarkan perbedaan. Kalau menurut itu salah banget, bukan berarti Anda benci sama dia. Oke, kita beda. Ya, saya dengan tim saya, Pak Hawe tahu persis tuh ya, kemarin ikut ke Berlin ya. Yang di Berlin, ya orang Indonesia ya. Ada beberapa yang saya nggak cocok dengan dia, saudara. Bukan beberapa, banyak. Tapi saya tetap bisa ngikutin, saudara. Karena yang mengenalkan saya dengan komunitas Jerman ini dia. Kenalan nggak sengaja sebetulnya ya. Cuman saya tetap respect dengan itu. Ya, Pak Hawe sampai bilang, wah, saya mah nggak cocok nih, nggak bisa. Nah, tetapi kita menghormati, saudara. Kita menghargai dalam keperbedaan itu. Ya, Pak Awe lihat sendiri itu bagaimana sebenarnya. Saya bilang sampai sebenarnya saya nggak suka loh cara begini. Saya bilang, cuman kita harus menghargai dia. Begitu, saudara ya. Bukan berarti kalau Anda nggak cocok, terus kita nggak bisa kerja bareng. Bisa. Kecuali Anda sudah tidak mengajarkan cinta, Anda sudah saling bidat-membidatkan, maka kita mungkin beda, saudara. Ya, bahkan Anda meninggalkan ajaran cinta kasih tadi, 2 Yohanes 1. Ya. 2 Yohanes 2 ya, 9 ya kemarin ya. Tidak di dalam cinta lagi. Oh, sorry. Enggak. Ya, apalagi sudah mengkhianati dan nyebrang ke lawan, busuk-busukin kita, kamu bukan temanku. Kita harus tegas, saudara ya. Hati-hati. Ya. Serius, saudara. Kalau kamu cuma ngoceh-ngoceh di tempatmu, jelek-jelekin kita, oke, kita bisa terima. Begitu kamu nyebrang ke Islam, lalu mengkhianati, dia bongkar isi perut kita, dibongkar semua sama dia, itu bukan salah paham, saudara. Kamu memang niat nggak benar sama kita, yaitu orang begitu jangan kamu deket-deket. Bukan apa-apa, kamu kan bodoh. Orang mau bunuh kamu, perkosalah aku. Kan goblok, saudara. Jangan bunuh diri, itu Tuhan udah ngajarin kita. Kasih, tapi nggak goblok gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya sanak familimu nggak suka sama kamu, benci sama kamu tetap mengasihi mereka. Begitu dia sudah dia ceritakan rahasia-rahasiamu kemana-mana, saudara mulai tutup pintu sama dia, jangan deket-deket, saudara. Kalau dia susah gimana? Ya tolong, tapi nggak usah deket-deket. Karena dia bisa bunuh kamu. Kasih itu nggak goblok, saudara ya. Jadi kalau dia sudah tidak mengajarkan cinta lagi, dia tidak mengajarkan perdamaian lagi, malah dia mengkhianatimu, jangan deket-deket. Yohanes pun bilang, itu si tukang besi itu bikin susah saya. Siapa? Demetrius itu ya. Itu bikin susah saya, dia mengatakan yang tidak baik tentang saya. Kasih tahu, saudara, kita harus tegas. Kalau kita cuma salah paham, kita masih bisa oke lah, mungkin salah paham. Tapi begitu dia terang-terangannya berang ke musuh, itu sudah, Anda sudah jangan kasih salam lagi, saudara ya. Kalau namanya nyebrang ke musuh, mungkin dia cuma nggak apa-apa, udah nyebrang ke musuh sambil buka rahasia isi perutmu, itu udah nggak usah berteman lagi kalau sudah begitu ya, saudara ya. Tetap mengasihi, tapi Anda jangan kasih salam. Jangan buka celah. Nanti dia pikir Anda baik-baik, dia memanfaatkan ke-nggak enakanmu. Kan katanya orang Kristen, ya orang suka WhatsApp, katanya orang Kristen kasih saya ayat. Ayo dong, kamu kudu bayarin saya, gundulmu yang saya tak bilangi orangnya. Bu, saya enggak kenal sama ibu loh, Bu.
Makanya semua dana itu saya kirim ke yayasan karena saya tidak kenal dengan ibu. Dan bukan kewajiban saya buat nolong ibu. Serius saudara, saya mah tegas ya. Oh kita tolong orang saudara. Sesuai dengan aturan yang ada di yayasan. Itulah sebabnya sebaiknya Anda lewat yayasan. Karena nggak ada dipalak nanti ya. Serius itu Pak Andi, Pak Teddy itu baru masuk belum ya, langsung dipalak. Baru masuk dulu langsung dipalakin sama orang-orang ini. Kalau mau bikin baik, ya berdiakonia lewat yayasan. Daripada kamu dipalak, orang ini udah malak kemana-mana, kerjanya memang malak, saudara ya. Malak bawa ayat, wah harus mengasihi, begini. Wah, taimu itu mengasihi, saudara ya. Ya kan, gundulmu peang, mengasihi. Jangan, saudara. Jangan mau nurut yang begituan. Ya, jangan mau di framing, hati-hati, saudara ya. Orang-orang ini akan datang kepadamu, adikmu, kakakmu, ya, siapapun, tantemu, om kamu, atau keponakanmu, kau harus mengasihi, begitu, gundulmu peang, gua teplokin pakai tai kucing loh. Begitu, saudara, ya. Wah, pokoknya pagi-pagi udah gubrak-gubrak. Oh, bukan gubrak-gubrak, saya kasih tahu supaya berhikmat. Ini yang dimaksud, saudara. Orang-orang ini nggak punya cinta, tapi dia akan paksa kamu untuk mencintai dia. Dialah orang-orang yang distraction itu yang rusak hidupmu, saudara. Saya ngalami ya, saudara ya. Saya tolong orang, dia malah dicatek, saudara. Karena saya tidak berhikmat. Ya, saya menolong dan catek karena saya nggak berhikmat. Jadi jangan khawatir Anda ya. Kalau saya lagi nolong orang, Pak, orang ini nggak baik, tenang. Saya sudah punya pengalaman yang begituan. Ya. Saya tahu sampai sebatas mana dan saya mentokin batasnya, saudara. Artinya ketika kita bilang jebret, itu sudah batasnya. Ya, kita sudah bilang tutup pintu, berarti percaya saya, itu orang sudah nggak pantas ditolong lagi. Kita tetap mengasihi, tetapi orang ini sudah tidak pantas ditolong. Kenapa? Karena kita tolong dia pun tidak akan menjadi kebaikan buat dia dan buat kita. Ya, saudara ya. Jadi saudara harus hati-hati, ya. Coba ayat yang terakhir ya, kita buka saja deh yang tadi ya. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat sebenarnya ayat ini dimulai dari ayat 6 ya saudara ya. Dari ayat yang 4 malah ya, yaitu tentang hidup di dalam kasih. Tapi lihat ayat 9 saudara ya, supaya Anda jangan mudah tertuduh ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetap yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, yang memiliki bapa maupun anak. Apa itu ajaran? Ajaran cinta kasih saudara. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam padanya. Kalau dia sudah the son of destruction, dia sudah ngajari ruwet-ruwet gitu saudara ya. Anda lihat ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut anak durhaka. Apa itu anak durhaka? Orang yang tega bunuh orang tuanya sendiri saudara, demi imannya dia. Islam itu kan, tega bunuhlah orang tuamu kalau dia kafir saudara. Ya kan? Itu diajarkan dalam Islam. Kalau orang tuamu murtad, bunuh. Anakmu murtad, bunuh, saudara. Nah, itu nggak benar. Alkitab nggak mengajarin kita begitu ya, saudara. Nggak boleh ya. Itu anak durhaka. Tetapi hati ya, kata durhaka, the son of destruction itu adalah orang-orang yang singkirkan yang berbeda. Semua itu ya. Tapi kita tidak menyingkirkan yang berbeda. Kita tidak usah menyingkirkan. Tetapi kalau dia tidak punya cinta, dia sudah mengajarkan yang bunuh yang tidak sama, ya, singkirkan. Sesat bidah. Dimaki-maki dengan omongan-omongan kotor. Anda nggak usah deket-deket dia, saudara. Ya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan jahat itu, saudara. Serius, Anda nanti makanya banyak orang nulungin tapi kepentung, saudara ya, karena Anda tidak berhikmat. Ya, udah tahu ini orang nggak benar, Anda nggak tahu. Aku saja nggak tahu. Nah itu makanya kita sediakan yayasan Bun Pagi. Karena di yayasan Bun Pagi, bahkan saya mau nolong orang pun saya nanya, disurvei dulu, wah Pak ini nggak bisa Pak, nggak sesuai, ya sudah lewat. Ya gimana saudara, ya lewat.
Masa saya tidak percaya dengan tim Embun Pagi, saudara. Jadi Anda kalau yang ingin ditolong apa segala macam, Anda harus rajin dalam komunitas. Jangan cuma butuh etok, 3 bulan sekali datang nongol, Pak minta sembako dong, gundulmu peang, saudara. Jangan kasih. Yang butuh di komunitas kita aja, banyak yang mau ditolong kok. Doain orang 3 bulan sekali datangnya nongol. Ya, Pak minta sembako, Pak dibagi. Ya enggak lah, Anda bukan komunitas kita, Anda cuma tamu. Ya, saudara ya. Serius, saudara ya. Itu aturan main ya, Tuhan Yesus memberkati.